Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Dwi Septiana, NPM 10009031973 dari kelas Manajemen Keuangan Syariah F. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen persediaan syariah. Dikutip dalam Quran surat Yusuf ayat 47 sampai dengan 49, yaitu dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Selanjutnya ayat 48, yaitu kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya di tahun sulit tersebut, kecuali sedikit apa yang bibit gandummu simpan. Selanjutnya di ayat 49, setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan yang cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Jadi maksud tujuan dari ayat 47 sampai 49 yaitu kita sebagai manusia harus menginvestasikan sebagian harta untuk masa depan. Jangan sampai kita menghamburkan uang ataupun menghamburkan sesuatu pada saat itu juga, karena kita tidak akan tahu seperti apa ke depannya. Di dalam presentasi kali ini, saya akan mengangkat 5 pembahasan di dalam presentasi kali ini. Yang pertama itu ada pengertian dari manajemen persediaan. Yang kedua itu ada fungsi-fungsi dari persediaan. Yang ketiga yaitu tujuan dari manajemen persediaan. Yang keempat yaitu jenis persediaan. Dan yang kelima yaitu model manajemen persediaan. Sekarang kita bakal memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari manajemen persediaan. Tujuan dari manajemen persediaan adalah menentukan keseimbangan antara investasi persediaan dengan pelayanan pelanggan. Nah, manajemen persediaan merupakan sebuah sistem-sistem pengelola persediaan, bagaimana barang-barang dapat diklarifikasikan dan seberapa akurat catatan persediaan dapat dijaga. Kemudian, kita bakal mengamati ataupun mengontrol persediaan dalam sektor pelayanan. Manajer operasi di seluruh dunia, mereka menyadari bahwa manajemen persediaan tersebut sangatlah penting di dalam dunia perusahaan. Di satu sisi, sebuah perusahaan dapat mengurangi biaya dengan mengurangi persediaan yang ada. Di sisi lain, produksi dapat berhenti ataupun pelanggan menjadi tidak puas ketika sebuah barang tidak tersedia. Heiser dan Render berpendapat bahwa Anda tidak akan pernah mencapai sebuah strategi berbiaya rendah tanpa adanya manajemen persediaan yang baik. Lalu untuk pembahasan kedua yaitu fungsi-fungsi dari manajemen persediaan. Fungsi-fungsi persediaan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada fungsi decoupling, yang kedua ada fungsi ekonomi loss sizing, dan yang ketiga yaitu fungsi antisipasi. Yang pertama itu kita bahas dulu dari fungsi decoupling. Nah, fungsi decoupling adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan secara langsung tanpa tergantung pada supplier. Persediaan barang bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak dapat ataupun tidak akan sepenuhnya tergantung kepada pengadaan dalam hal kuantitas dan juga waktu pengirimannya. Persediaan barang dalam proses diadakan agar departemen dan proses individual perusahaan terjamin ataupun terjaga kebebasannya. Persediaan barang jadi diperlukan untuk memenuhi permintaan produk yang tidak pasti dari sebuah pelanggan ataupun dari pelanggan dari perusahaan tersebut. Nah, lalu yang kedua itu ada fungsi ekonomi loss sizing. Persediaan loss size ini diperlukan mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian biaya pengangkutan per unit agar menjadi lebih murah dan seadanya. Hal ini disebabkan karena perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang timbul karena besarnya persediaan. Lalu yang ketiga dan juga yang terakhir ada fungsi antisipasi. Menurut Freddy Rangkuti dalam buku Manajemen Persediaan Aplikasi di Bidang Bisnis, Freddy mengungkapkan, apabila perusahaan mengalami fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan juga diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman. Nah, jadi
sebuah data ataupun pengalaman dari masa lalu bisa kita jadikan acuan dalam persediaan perusahaan. Contohnya yaitu barang-barang musiman. Makanya perusahaan menyimpan satu cadangan atau persediaan terhadap produk yang musiman. Mungkin segitu saja sih pembahasan mengenai fungsi-fungsi dari persediaan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan dari manajemen persediaan. Tujuan dari manajemen persediaan yang saya tulis itu ada 4. Yang pertama itu memastikan bahan baku yang tersedia untuk diproduksi dalam jumlah aman. Maksudnya, jadi para pelanggan ataupun para konsumen nantinya akan kebagian semua barang ataupun produksi dari perusahaan tersebut tanpa adanya kekurangan. Lalu yang kedua itu mengantisipasi perubahan permintaan dan penawaran barang produksi. Setiap kebutuhan dari manusia itu tidak tahu kapan akan berubah, kapan akan bertambahnya. Mungkin seperti saat ini di saat pandemi seperti ini, banyak orang memerlukan masker. Beda halnya dengan sebelum pandemi, orang-orang tidak memakai masker untuk bepergian, tetapi dengan adanya COVID-19 ini, para perusahaan gencar mengeluarkan ataupun memproduksi dari masker tersebut dengan jumlah banyak demi kepentingan ataupun kebutuhan dari konsumen. Lalu yang ketiga itu mengurangi resiko bahan baku datang terlambat. Oke, jadi setiap produksi itu memerlukan bahan baku untuk membuat sebuah produk. Bahan baku tersebut mungkin saja terkendala akibat adanya suatu masalah di dalam perjalanan ataupun bencana alam ataupun dari cuaca yang tidak menentu seperti itu. Nah, makanya perusahaan tersebut mengstok ataupun menyimpan persediaan bahan baku agar ketika nanti ada resiko yang tidak akan ataupun tidak mau terjadi, perusahaan tersebut telah siap untuk memproduksi bahan selanjutnya. Nah, yang keempat yaitu mengantisipasi resiko kenaikan harga bahan baku. Mungkin bahan baku bisa berpengaruh akibat dolar Amerika. Nah, dolar tersebut bisa saja naik ataupun turun. Nah, bahan baku pun apabila dolar naik, maka bahan baku tersebut bakal mengalami kenaikan ataupun kelangkaan seperti itu. Nah, jadi perusahaan menyiapkan ataupun menyimpan beberapa persediaan agar ketika bahan baku naik, mereka telah aman stoknya seperti itu. Sekarang ada pembahasan yang keempat, yaitu jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu bahan mentah atau raw material. Raw material adalah input-input dasar dari proses produksi sebuah perusahaan. Perusahaan ini adalah yang termurah karena organisasi belum menginvestasikan tenaga kerja ke dalamnya. Lalu yang kedua itu ada barang setengah jadi atau work in process, yaitu merupakan bahan baku yang telah melalui tahap proses produksi tetapi belum menjadi sebuah barang yang jadi. Nah, yang ketiga itu barang jadi atau finished goods adalah item-item yang telah melewati proses produksi tetapi belum terjual. Ini adalah persediaan yang sangat nyata ataupun yang di stok di dalam sebuah gudang perusahaan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kelima ataupun yang terakhir, yaitu mengenai pendekatan manajemen persediaan. Pendekatan manajemen persediaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada metode EOQ atau Economic Order Quantity. Metode ini biasanya disebut juga dengan metode kuantitas pemesanan ekonomi. Metode ini dijalankan adalah dengan cara membeli persediaan yang sesuai dengan pesanan yang diterima. Jadi apabila ada konsumen ataupun sebuah perusahaan memesan 10 buah, maka mereka bakal memesan 10 buah juga. Tidak ada yang dilebihkan seperti itu ataupun tidak ada persediaan yang tersimpan dalam gudang perusahaan tersebut. Nah, pesanan bahan baku sudah ditentukan dari segi jumlah, jenis, variasi, dan juga waktu kapan harus tiba di perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan lebih mudah memperhitungkannya. Sudah ditentukan oleh pesanan berapa jumlah pesanannya, seperti itu. Spesifikasi serta waktu pesanan kapan harus selesai.
Dengan begitu, perusahaan dengan cepat ataupun dengan tepat akan memperhitungkan beberapa ataupun berbagai hal lainnya. Nah, yang kedua itu ada metode JIT atau Just in Time. Nah, metode ini merupakan ataupun membuat perusahaan memiliki nol persediaan alias tidak sama sekali ada persediaan ataupun stok di perusahaan tersebut. Nah, perusahaan hanya akan memesan bahan baku ketika bahan baku benar-benar sudah habis. Nah, hal ini juga dilakukan agar perusahaan dalam rangka menghemat pengeluaran atau biaya atas pemeliharaan persediaan. Namun, apakah tidak berbahaya jika persediaan kosong? Apakah hal tersebut akan mengganggu produksi? Nah, untuk mengantisipasinya, perusahaan itu membina hubungan yang baik dengan para distributor. Dengan demikian, perusahaan leluasa dan juga lebih fleksibel dalam melakukan pesanan kapanpun kepada distributor yang sigap dan terpercaya. Jadi intinya, perusahaan tersebut harus memiliki ataupun membina hubungan yang baik dengan distributor agar mereka tidak mensetok ataupun tidak menyetok persediaan apapun di perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada metode periodic review. Nah, ini nih, metode ini merupakan ataupun membuat perusahaan melakukan pemesanan persediaan dalam jangka waktu yang berdekatan. Jadwal pemesanan sudah dijadwalkan secara periodik dan juga teratur. Manajemen keuangan akan lebih memudah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dalam pembelian persediaan. Metode ini memiliki keunggulan, yaitu perusahaan tidak perlu melalui proses administrasi yang panjang yang biasa ditemukan dalam pemesanan. Hal ini disebabkan karena pembelian sudah dijadwalkan secara rutin. Misalnya sebuah perusahaan memesan suatu produk di tanggal 10 Januari 10, mau itu bulan Januari, Februari. Nah, kita ambil saja di bulan Januari. Nah, bahwa nanti di bulan Februari pun perusahaan bakal memesan di tanggal 10 lagi. Nah, itu tuh yang menjadi sebuah perusahaan menjadi ataupun menjadwalkan secara rutin dalam melakukan pemesanan. Tetapi perusahaan harus membuat ataupun memperbanyak stok untuk berjaga-jaga jika pesanan produk meningkat dan juga membutuhkan lebih banyak persediaan. Mungkin segitu sih ataupun mungkin segini pembahasan melalui ataupun mengenai pembahasan dari manajemen persediaan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penuturan kata. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat untuk kalian semua dan menambah wawasan juga. Saya Muhammad Rafi Septiana, NPM 10090319073 dari kelas Manajemen Keuangan Syariah AF. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.